Cara kita mencari tahu untuk modul mesin cuci digital di sini, kondisinya yang mati total belum tentu karena arus listrik yang tidak masuk. Saya sudah memasangnya, bagian AC listrik masuk, kemudian ini menggunakan trafo yang masih biasa, bukan AC matic. Dan di sini ada IC stabilizer atau IC 7805, suplai tegangan rendah dari tinggi ke tegangan rendah, yaitu 16 ke 5 volt biasanya. Oke, dengan kondisi modul ini, kondisinya mati total, tidak mau dihidupkan. Di sini ada tombol power, start, ini, dan banyak pilihan untuk spin dan lain-lainnya. Kita cari tahu dari tegangan terlebih dahulu karena ini kondisinya mati total. Di sini ada 7805, kita cek tegangannya ada atau tidak. Saya akan nyalakan ini. Oke, bagi kalian yang masih pemula, harap berhati-hati. Di sini ada yang masih kontak langsung dengan 220, jadi untuk menyentuh di bagian manapun di sini nyetrum. Jangan sampai pegang saat listriknya ada di modul ini ya, harusnya dicabut terlebih dahulu supaya aman. Saya sudah memberi listrik. Di sini saya akan mengecek tegangan. Yang paling pertama ada elko negatif dan positif, kita cek 15,9, itu 16 voltnya ada. Ini ada 3 pin dari IC 7805, ini masuk 16 voltnya, ini keluarnya 5 volt, 4,9 ya, 5 voltnya ada. Oke, kita akan bergeser ke bagian IC data, IC EEPROM atau IC memori di sebelah sini. Di bagian ground saya akan tempel kembali. Di sini harusnya ada 5 volt, 4,9 nya ada, SDA dan SCL nya ada di bawah dan di atas. Oke, SDA SCL ada. Kenapa ini tidak bisa disetar? Di atas ini ada tombol yang di bagian belakang, yang saya pegang bagian belakang sini. Ini tombol start, dan di bawah sana tombol power. Di bagian tombol power ternyata ada tegangan. Ketika saya menekan tombol power ini, tegangan akan hilang seperti ini. Nah, ini artinya untuk tombolnya normal. Saya lepas, tegangan kembali muncul. Saya tekan lagi, hilang, lepas lagi, tekan lagi. Oke, saya sudah pastikan bahwa tombol powernya masih normal, tegangannya normal. Apa yang menjadi penyebab? Biasanya dari tegangan, ini tegangan sudah ada semua. Oke, akan saya cabut terlebih dahulu karena ini memegang pasti nyetrum. Oke, saya melihat di sini ada cemong-cemong, kayak ada lembab, ada korosi di bagian sini. Ini di bagian data atau IC memori. Saya akan bersihkan apakah ini nanti menjadi normal kembali setelah kita bersihkan.
ada korosi di bagian IC data, IC memori, IC EEPROM. Oke, IC penyimpan data ya, saya mau bersihkan. Padahal sudah dikasih pengaman dari air, ternyata masih ada lembab di sini, mungkin karena faktor PCB. Oke, saya akan tambahkan flux di sini. Kembali nanti saya solder ulang. Kalau memang benar ini pengaruh dari lembab, setelah dicoba sudah bisa hidup, sebaiknya diulang kembali pembersihan yang maksimal. Oke, di sini saya akan menyolder, tidak menambahkan timah. Ternyata benar ini ada lembab yang lumayan. Di resistor ada dua, yang 472, ini 4K7. Di pin IC data juga kita solder kembali. Ternyata satu komponen ini minta timah. Oke, sebelum vonis IC program, di sini ada kristal yang memungkinkan, misal ini ada lembab, maka program akan susah untuk mendeteksi data ya. Jadi untuk langkah selanjutnya saya akan cek dengan avometer analog. Di sini kristal yang biasanya menggunakan seri 400 ya. Seperti ini, ada tanda di PCB juga ada CRY, ini kristal. Jika dipakai dengan teks seperti ini, oke, kan saya cabut, saya cek. Setelah pencabutan, oke, saya cek menggunakan analog. Di sini X10K, X10K. Pin yang tengah saya pegang untuk satu jarum. Jangan sampai kedua jarum ini saat pengecekan di pin kristal sampai tersentuh. Satu saja yang harus kita sentuh, jangan sampai dua jarum tersentuh ya, karena kalau tersentuh kanan kiri akan naik dia. Sebaiknya sentuh hanya satu ya, pegang satu. Kita cek pin yang sebelah, dia ada bocor kapasitor, sepertinya nilainya sama persis pengecekannya dengan kapasitor. Dan pin yang satunya ada sedikit dia turun. Saya ulang lagi untuk sebelahnya sangat tinggi, karena pin yang di tengah di PCB terhubung dengan ground, sehingga untuk datanya akan sangat terganggu karena pin yang kanan dan kiri terhubung dengan ground walaupun tidak 100%. Di sini ada 50%. Kemudian yang sebelah ada 10% turun 5%. Ini mungkin akan menjadi penyebabnya. Di sini juga serinya 400 CM526. Yang paling akurat di sini menggunakan angka yang depan, yang belakang tidak masalah. Oke, terlihat jelas. Oke, dan saya sudah pegang penggantinya di sini, nilainya sama, jadi tidak boleh beda. Oke, saya taruh yang sebelah kiri. Oke, sebelum pengecekan saya kembali untuk menunjukkan bahwa di sini
X10K dengan sentuhan tangan sudah naik. Yang bagian tengah seperti tadi saya akan pegang. Oke, saya tempel bagian sebelah bawah yang atas kosong, ini yang normal. Oke, kosong. Saya pasang ke bagian modul. Seperti apa nanti, apa sudah bisa dihidupkan. Dan tunggu dingin setelah penyolderan, karena ini kristal jadi sifatnya sedikit ada gangguan, jangan terkena panas, fungsinya akan berubah-ubah, jadi tunggu dingin. Oke, saya coba nyolok listrik kembali. Percobaan kita tekan tombol power yang di atas ini. Alhamdulillah sudah menyala. Ini memang berbunyi seperti ini, ada kode E2 karena ini tidak terhubung dengan water level. Kemudian dinamo, ada yang lainnya juga, ada solenoid, ada switch pintu. Jadi ini akan saya pasang dulu ke pemiliknya karena ini hanya saya bawa pulang bagian modulnya. Oke, saya matikan. Oke, saya akan bawa ke pemiliknya terlebih dahulu, nanti akan saya coba di sana. Mudah-mudahan ini sudah jadi. Tapi kali ini saya sudah naik kelas telu SMP sih bilang tahun sah. Yang terakhir siapa nomor telu no? Apa ya? Iya. Ini sudah di tempat pemilik, jadi saya mau rakit. Saya coba modul, saya pasang dengan unitnya, jadi nanti kita coba. Boleh? Kapur semut. Mau nembaknya anak mereka ini. Murni sepuluh apa? Saya coba menyalakan, ini tekan tombol powernya sudah menyala. Seperti ada keberuntungan, tadi saya pernah sampaikan bahwa ini cuma ada kerusakan pada kristalnya ya. Jadi saya setar. Ada suara dinamo muter, jadi kita buka. Kita tunggu sampai airnya mengalir. Tuh. Nah, ketika air ini mengalir masih bisa kita buka pintunya. Ketika sedang mencuci, biasanya kalau kita buka pintu langsung dia berhenti dengan sendiri, kecuali kita tutup kembali dia akan putar kembali. Kalau masih mengalir, ini masih aman, tetap mengalir. Oke, seperti ini tadi kerusakan hanya sederhana. Terima kasih yang sudah mampir ke channel saya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Terima kasih.